Salam adik-adik. Kita ketemu lagi di sekolah minggu kami kita GBI Double Silatu Menteng. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Sekarang saatnya kita mau memulai sekolah minggu kita lagi. Ayo, udah siap belum anak-anak? Ya, udah siap? Nah, siap apanya? Siap hatinya, siap pikirannya, siap badannya udah mandi belum? Pakaiannya. Nah, udah siap, ayo kita mulai ya. Duduk yang manis ya adik-adik. Nah, tangannya dilipat. Kita mau berdoa dulu ya. Kita nyanyikan pujian ini. Tahu kan lagunya? Kalau yang belum tahu, ikuti kakak ya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan tetap setia. Sekali lagi, waktu badai. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan tetap setia. Ikuti kakak berdoa ya. Yuk ikuti kakak berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Jangan ngintip-ngintip ya. Tuhan tahu loh yang ngintip ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan Yesus sangat setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, waktu badai mengamuk,
Kami percaya Tuhan tetap setia. Tuhan menolong dan melindungi kami. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, siapa yang setia? Tuhan Yesus. Ya. Kita setia nggak? Saya setia kakak. Benar, setia. Setia nggak ikut sekolah minggu? Nah, kita lihat kesetiaan kita ikut ibadah. Setia nggak? Nah itu kalau kita setia berarti adik-adik tetap adalah anak yang setia, anak Tuhan yang setia. Ya, waktu badai mengamuk, badai apa nih kakak? Badai gelombang, perahu. Ayo ini singernya duduk. Waktu badai mengamuk, Tuhan Yesus tetap setia. Badai apa? Gak ada gelombang kakak, jauh dari laut. Ya gak ada gelombang, tapi badai corona. Adik-adik gara-gara corona, kita jadi ibadahnya di rumah. Itu namanya badai. Badainya lagi ngamuk sekarang. Ya, virus corona. Akhirnya kita di rumah, gak boleh kemana-mana. Nah kenapa? Supaya coronanya nggak nularin kita, ya. Nah, puji Tuhan, Tuhan tetap setia. Walau badai mengamuk, kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Nih, siapa yang punya ini? Nah, kakak punya gambar ini apa nih? Rumah, ya, rumah. Siapa yang punya rumah? Ada yang nggak punya rumah? Ya walaupun rumahnya ngontrak, ya sewa, tetap kita tinggal di rumah. Kita aman dalam lindungan Tuhan. Makanya kita disuruh tinggal di rumah, stay at home. Kenapa? Di rumah kita ada perlindungan. Di rumah kita aman. Tahu lagunya? Tapi kalau Yesus ada di dalam rumah kita, ya. Yesus ada di dalam rumah kita, kita aman dalam lindungan Tuhan. Ada damai sejahtera. Yuk, kamu pegang. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Pakai bahasa Inggris. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Pakai bahasa India. Jab Jesus wear garment hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Jesus wear garment hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Pakai bahasa Cina. Ju Yesus cai wo chia ding yong, kuai lo ya, kuai lo ya, kuai lo ya. Ju Yesus cai wo chia ding yong, kuai lo ya, kuai lo ya. Bahasa Indonesia lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Puji Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Coba kita pakai bahasa Mandarin, nanti teman kita Adeline yang praktekin ya. Bahasa India yang lehernya goyang-goyang, ya, ayo. Jab Yesus wear garment hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Yesus wear garment hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Sekali lagi. Jab Yesus wear garment hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai,
खुशी है जब यीशु मेरे घर में है, खुशी है, खुशी है। With Jesus in the family, happy home, happy home, happy home. With Jesus in my family, happy home, happy home. Wah, Yesus di dalam rumah kita aja kita sudah senang, apalagi kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita ada di dalam sorga. Ayo, Yesus ada di dalam rumah kita di bumi aja kita sudah senang, apalagi kitanya di dalam rumah Tuhan. Ada lagunya. Tahu nggak adik-adik lagunya? Lagu lama loh. Kita bilang sama mama papa kita. Oh mama, oh papa, percayalah, rumahku di sanalah, sana surga yang mulia, sana tak ada susah. Oh mama, oh papa, percayalah ya. Oh mama, oh papa, percayalah, rumahku di sanalah, sana surga yang mulia, sana tak ada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Yuk, oh kakak, oh kakak, oh adik, percayalah, rumahku di sanalah, sana surga yang mulia, sana tak ada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Oh oma, oh opa, percayalah. Oma opa ya. Rumahku di sanalah, sana surga yang mulia, sana tak ada susah. Oh oma, oh opa, percayalah. Ya, puji Tuhan. Oma, opa, kakak, adik, mama, papa, semua kita bilang percaya deh. Rumah aku ada di sana. Di mana? Di surga ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau kita setia kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yuk, tangannya di samping. Yuk, samping ya. Siap? Olahraga nih. Kakinya digerakin ya. Yuk. Ya, kita happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan ya. Sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Yuk, ikuti kakak berdoa, tangannya dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami bisa memuji nama Tuhan. Sebentar, kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Ya adik-adik, ya puji Tuhan kalian sudah memuji nama Tuhan ya, sudah bergerak. Capek nggak? Tahu nih kakak nggak tahu ya kalian di rumah bergerak atau enggak, yang nggak apa-apa, yang penting memuji Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Minggu kemarin kalian nonton film ya? Seru nggak nonton film ya? Nanti kita kakak selang-seling dengan nonton film ya. Nah hari ini kakak pengen cerita lagi nih ya. 2 minggu sebelumnya kan kita cerita tentang firman Tuhan ya, Tuhan Yesus cerita tentang perumpamaan. Nah Tuhan Yesus belum nih adik-adik, belum naik ke surga ya. Depan kita akan merayakan hari raya Pentakosta, naikkan Tuhan Yesus ke surga baru minggu depan ya, hari Kamis besok ya, tanggal merah. Nah adik-adik tahu nggak kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu apa? Kenapa sih Tuhan Yesus naik ke surga dirayakan? Nah, nanti ya minggu depan kakak akan ceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah hari ini kakak masih cerita tuh di mana Tuhan Yesus masih mengunjungi murid-muridnya dan dia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang perumpamaan. Nah perumpamaan tentang cerita kisah nyata dijadikan cerita tentang yang rohani ya, tentang kerajaan surga. Nah Tuhan Yesus bercerita ya, ada seorang raja. Nah raja itu siapa raja? Raja itu tinggalnya di istana, tahu kan adik-adik ya? Kalau adik-adik yang perempuan pasti tahu kan tentang princess, tentang pangeran. Nah, adik-adik kalian pasti tahu tentang cerita-cerita dongeng yang menceritakan tentang raja, pangeran, dan putrinya. Nah, pasti adik-adik sudah mengerti. Kalau raja pakai mahkota, pangeran juga nanti akan diberikan mahkota oleh raja. Nah, Tuhan Yesus juga pun bercerita tentang seorang raja yang punya seorang anaknya cowok. Nih, ya adik-adik lihat nggak? Nih, lihat ya gambarnya ya. Tuh, raja pakai mahkota. Ini anaknya cowok, sudah besar. Ternyata anaknya ini sudah besar dan sudah siap untuk menikah. Apa artinya menikah? Dia mempunyai seorang istri seperti mama papa kalian tuh menikah. Nah, anaknya sudah siap, sudah dewasa untuk menikah. Akhirnya raja ini mempersiapkan untuk pesta anaknya sang pangeran untuk menikah. Meriah nggak? Wow, meriah sekali kak, seperti pesta ulang tahun. Nah lebih meriah lagi tuh, ada balon-balon disiapin tuh ya. Nah raja bilang, hai pegawai-pegawaiku yang ada di dalam istana, tolong siapkan pesta untuk pangeran ya, untuk anak saya. Semua pada sibuk mempersiapkan pesta ya, dari dihiasnya, dekorasinya, terus siapin apa lagi, makanannya, kue-kuenya. Nah, seperti kalian, siapa yang pernah ulang tahunnya dirayakan? Nah seperti itu tuh, sibuk mama papa, sibuk siapin pesta ya. Terus pesta ngapain? Cuma sendiri doang? Pasti undang teman-teman dong. Nah raja ini pun ngundang teman-teman. Pakai apa? Pakai kartu undangan ya. Adik-adik tahu kan kalau papa mama kalian diundang ke pesta pernikahan, pernah ikut nggak? Seperti itu. Sebelumnya ada kartu, tapi ada juga karena jauh undangannya nggak pakai kartu, tapi pakai apa? Pakai HP. Nah, dikirim, difoto undangannya, dikirim ke teman-teman, ke saudara-saudara. Nah, raja ini pun seperti itu, dia undang kepada teman-teman, kerabat-kerabat kerajaan, sampai ke saudara-saudaranya semua, bahkan rakyatnya pun diundang. Nah, tiba saatnya sudah mau hari pernikahan anaknya, sore hari.
Tapi siang harinya raja ini menyuruh hamba-hambanya untuk menjemput. Weh, hebat ya. Raja ini udah ngundang untuk orang-orang hadir di pesta pernikahan anaknya, tapi dia pun menjemput. Pas hari hanya dia pun menjemput. Hari tiba saatnya. Nah, pas siang dia jemput tuh, dia suruh hamba-hambanya, pegawai-pegawainya. Nih, ayo. Nah, pegawai-pegawainya seperti ini nih. Pegawainya pakai baju putih adik-adik. Nah, ayo cepet dong, ikut ya. Datang ke pesta raja kami, raja kita. Terus anaknya yang pangeran akan menikah. Ayo, pestanya meriah sekali ya. Makanannya udah enak-enak ya. Ada daging ayam, ada daging sapi, daging semua, daging babi, terus sampai kue-kue yang enak-enak. Es krim pun ada. Nah, pasti siapa yang cari es krim kalau ke undangan? Ayo, undangan nikah atau ulang tahun. Nah, siapa yang cari es krim? Nih, di sini pun ada. Tapi orang-orangnya ini seneng nggak nerimanya? Menerima nggak undangan dari pegawai raja ini, hambanya? Hah? Wih, pada sibuk sendiri. Aduh, saya mau ke ladang dulu. Yang ini bilang, saya mau ke toko dulu. Saya mau bekerja dulu. Saya nggak sempat. Wih, ternyata semua pada nolak. Katanya sibuk. Pada sibuk semua adik-adikku. Ya, nggak peduli undangan itu, padahal undangannya gratis adik-adik. Cuma tinggal datang, makan, dijemput lagi. Naik kendaraan dari istana. Terus akhirnya pegawainya pulang, hambanya pulang, dia lapor kepada raja. Tuanku raja, aduh nih hambanya yang tadi tuh ya, mereka pada menolak karena mereka sibuk semua tuanku. Mereka pada pergi ke kesibukannya masing-masing, ke ladang, ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke toko, pokoknya sibuk semua, nggak sempat. Nah, raja akhirnya gimana ya, ini udah siang mau menjelang sore. Terus akhirnya raja sana pergi lagi ya, coba ajak lagi hambanya yang lain, diutus lagi. Nah, diterima nggak undangannya? Katanya sibuk, bahkan ada yang marah-marah tuh. Dia datang lagi, dia pergi. Hamba yang kedua ini dipukulin, ada yang marah, dipukulin, bahkan ada yang maki-maki dia, marah-marahin, ngomelin, terus dilemparin pakai apa. Akhirnya dia pulang, dia lapor lagi ke rajanya. Tuanku raja, tidak mau tuanku, saya sudah dipukulin, dimarahin, bahkan ada teman saya yang dibunuh. Hah? Sampai segitu? Rajanya kaget. Sampai segitunya? Iya tuanku raja. Gimana nih tuanku? Akhirnya raja itu dia suruh lagi hambanya yang lain. Karena dia punya hamba banyak, ya, punya pegawainya banyak. Sana pergi. Kamu pergi ke orang-orang pinggiran sana yang di ujung-ujung jalan. Orang-orang miskin. Hah? Bagi orang-orang miskin, berarti tadi yang diundang bukan orang miskin dong, orang-orang kaya. Ya, yang tadi saking mereka kaya, mereka sibuk, nggak punya waktu untuk datang ke pesta nikah anak raja. Akhirnya dia pergi, ini hambanya pergi, dia datang ke orang-orang miskin. Nah, lihat adik-adik, tuh lihat, tadi kan pakaiannya bagus-bagus ya. Ini pakaiannya ada yang robek-robek, ada yang telanjang anaknya, ada yang pakai tongkat, sakit. Ini orang-orang susah adik-adik. Kata raja, nggak apa-apa, orang-orang miskin, orang-orang pinggir jalan, pengemis, undang aja. Yang penting pesta pernikahan pangeran kita ada yang hadiri, ada yang menyaksikan, dan makanan ini mereka nikmati, nggak basi, nggak terbuang. Kalau nggak ada yang datang,
Gimana makanannya? Makanan pasti dibuang dong, nggak ada yang makan. Ya, kebanyakan. Cuma keluarga raja mah kebanyakan kalau yang nggak ada yang datang. Nah akhirnya, ayo semua, ayo pada datang. Ini undangan dari istana. Raja sendiri mengundang anaknya mau menikah karena anaknya cuma satu-satunya. Ih, iya dong, pestanya pasti meriah. Gratis, nggak usah. Tapi pakaian kami jelek. Pakaian kami jelek tuh, lihat robek-robek. Anak kami nggak punya pakaian. Hah? Gimana dong? Akhirnya hambanya bilang, tenang aja, nanti di istana saya siapkan pakaian. Raja sudah menyiapkan pakaian pesta untuk kalian. Kalian tinggal mengganti pakaian kalian dan masuk ke dalam ruang pesta, ya, jamuan makan. Kalian sudah terlihat pasti sangat rapi dan sangat pantas untuk menghadiri pesta. Oh iya, boleh, kami mau, kami senang sekali. Akhirnya semua pada datang. Tuh lihat adik-adik, anaknya senang sekali itu ya, karena dapat undangan gratis, makan enak-enak, terus dikasih baju lagi. Dijemput lagi pakai kendaraan untuk ke istana. Wah, gratis semuanya. Ya, ngapain susah-susah? Mereka senang sekali, bahagia karena mendapat penghargaan dari raja. Nah, ini setelah sampai mereka di istana, sebelum masuk ke ruangan, mereka dikasih pakaian pesta satu-satu. Pakaian yang lama, yang jelek-jelek ganti, mereka buang. Mereka pakai pakaian yang bagus, pakaian pesta. Semua senang, ya adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti ini? Kakak juga mau loh, ya, masuk ke pesta gratis, dijemput, dikasih pakaian pesta pula yang bagus, ya. Kakak juga mau, semua pada pakai. Mereka akhirnya pada makan. Setelah masuk ke ruangan, mereka melihat megahnya ruangan itu, ya, megahnya ruang pesta itu, dan bermacam-macam makanan ada di situ. Mereka sampai bingung, mau makan apa dulu ya? Karena saking banyaknya makanan. Aduh, tak kalau kekenyangan gimana? Mereka bingung, mana rajanya mana ya? Atau pangerannya mana ya? Mereka belum ketemu. Akhirnya hamba-hambanya pada bilang, ayo masuk, makan dulu, ayo makan. Akhirnya mereka duduk makan, asik makan duduk. Terus raja lihat, pada suatu saat raja mulai masuk ruangan. Nah, raja ini melihat sudah banyak undangan yang datang, orang-orang yang diundang, yang di pinggir jalan itu. Ternyata sekarang sudah berubah, pakaian bagus-bagus, mukanya jadi berubah, ceria, didandanin, ya. Raja senang sekali. Mereka duduk makan, ya, di belakang. Mereka nggak lihat tuh, ya, orang-orang yang ada yang lihat, itu rajanya sudah hadir di sini. Aduh, kami bangga sekali, kami senang sekali melihat bisa berjumpa dengan raja yang, aduh, ya, sangat megah sekali. Bagi mereka, orang-orang miskin, itu bertemu dengan raja itu mustahil sebenarnya. Nggak ada di pikiran mereka. Karena mereka orang-orang pinggiran, orang-orang kecil, orang-orang miskin. Tapi hari ini mereka bisa bertemu dengan raja. Nah, raja lihat satu persatu. Raja lihat ada satu orang yang lain sekali. Mana ya? Adik-adik lihat nggak? Ada yang beda pakaiannya. Mana nih? Nah, ini dia. Ini jelek sekali. Pakaiannya masih pakaian jelek, pakaian tua, ya, kotor lagi. Terus raja bilang, situ, kamu sini. Akhirnya ini orang dipanggil sama raja. Kenapa? Raja tanya, kamu kenapa?
tidak pakai pakaian yang aku kasih. Terus rajanya tanya kepada hambanya, kenapa orang ini tidak dikasih pakaian untuk ganti pakaian dia yang lama? Hambanya bilang, sudah tuanku, sudah saya kasih, tapi dia nggak mau pakai. Loh, raja kaget, kenapa? Raja tanya sama dia, orangnya, kamu kenapa tidak pakai pakaian itu yang dikasih sama karyawan saya, sama pegawai saya? Dia nggak bisa jawab. Ternyata pakaian yang dikasih oleh hambanya raja dibuang, dia nggak mau. Katanya, aku nggak suka. Dia bilang gini, kan pakaian aku yang ini masih bagus, ngapain diganti pakai pakaian ini, nanti aja lah ini pakainya. Tapi ternyata dia sudah masuk ke ruangan pesta itu, karena di orang Israel sana, kalau ada orang yang mengadakan pesta, orang itu dikasih pakaian pesta supaya masuk ke dalam itu. Memang itu udah tradisi di bangsa Israel sana, tapi orang ini nggak mau, dia bandel ya, dia buang. Akhirnya ketahuan sama raja, kamu tuh ya. Akhirnya raja marah, hei hamba-hamba yang lain, pengawal-pengawal sini. Dia panggil pengawal raja, coba ini tangkap dia nih, bawa dia keluar dan buang dia di luar ke tempat yang paling gelap, yang penuh dengan tangisan dan penderitaan. Aduh, dia gimana? Dia nyesel ternyata, adik-adik, nyesel. Aduh, kenapa saya tadi tidak ganti pakaian itu ya? Padahal dia sudah masuk ke dalam ruangan yang megah, yang meriah, pesta yang indah, makanan yang enak. Dia sudah mencicipi makanan itu, tapi nggak sampai selesai disuruh keluar sama raja, karena raja tahu dia tidak mengganti pakaiannya. Dibuang, akhir pengawalnya usir dia keluar, dibuang ke tempat yang paling gelap, yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Tapi yang lain tadi, semua orang-orang yang sudah ganti pakaiannya, itu mereka menikmati kebahagiaan yang luar biasa karena ikut dalam perjamuan kawin sampai selesai. Nah, adik-adik, nyesel nggak? Nyesel. Nah, setelah itu Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, ya, Tuhan Yesus bilang, nah, ada dua kelompok adik-adik, ada dua kelompok ya. Nah, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, hai murid-murid, kalian tahu apa arti perumpamaan tadi tentang seorang raja yang menikahkan anaknya yang tunggal dan mengadakan pesta yang luar biasa dan mengundang orang-orang yang pertama itu, yang diundang mereka menolak, bahkan mereka membunuh hamba-hamba yang mengundang ya. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang membuat kelompok yang pertama itu tidak datang ke pesta raja? Kenapa? Karena mereka terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri, sehingga mereka tidak sempat untuk datang ke pesta perkawinan pangeran itu, ya, anak raja itu, ya. Tahu nggak adik-adik? Raja itu siapa dalam perumpamaan ini? Ayo, raja itu menggambarkan siapa? Raja itu menggambarkan Allah, Bapa kita yang di sorga. Bapa kita yang di sorga itu mengadakan pesta perkawinan. Siapa yang menikah? Yaitu Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, dengan gerejanya. Siapa gerejanya? Ya, kita ini anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Ya, karena sudah tiba saatnya untuk Tuhan Yesus menikah dengan gerejanya, ya. Nah, kenapa hamba-hamba itu yang tadi dipukul-pukul, yang ditolak-tolak sama orang-orang yang diundang, itu melambangkan siapa? Itu adalah melambangkan pendeta-pendeta, kakak-kakak sekolah minggu, atau orang tua yang mendidik kalian di dalam firman Tuhan, orang tua yang mengajarkan kalian soal Tuhan Yesus. Itu yang dilambangkan sebagai hamba-hamba raja, hamba-hamba Allah, ya. Nah, dan apa yang terjadi ketika mereka menolak? Ya, mereka akan dibuang, ya.
ke dalam kegelapan yang paling gelap, penderitaan. Gimana tuh? Ke neraka. Ke neraka. Apalagi yang membunuh hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta dibunuh. Enggak, kamu ngapain undang-undang saya, sana pergi. Kayak gitu tuh, ditolak ya. Nah, apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus dengan pakaian pesta? Nah, tadi Tuhan Yesus cerita. Pakaian pesta itu adalah cerita tentang pengampunan dosa, ya, penyucian. Nah, ketika kita mau masuk ke dalam sorga, masuk ke dalam kerajaan sorga, ya, bersama-sama menghadiri pesta, kita harus mengganti pakaian kita dengan pakaian yang baru. Apa tuh pakaian yang baru? Yaitu pakaian kekudusan kita. Kita disucikan sama Tuhan Yesus, kita percaya sama Tuhan Yesus, kita disucikan, kita buang sifat-sifat kita yang lama, dosa-dosa kita nggak mau buat dosa lagi, kita bertobat, ya, kita mengenakan pakaian baru, yaitu pakaian yang Tuhan Yesus berikan. Apa? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita pakai kebenaran firman Tuhan, kita setia, kita taat kepada Tuhan Yesus, itu namanya pakaian pesta. Kita taat kepada Tuhan. Nah, kita masuk ke dalam pesta anak domba, ya. Tuhan Yesus akan menikah dengan gerejanya. Mengapa orang yang tadi yang membuang pakaiannya nih, ya, orang yang ini, yang satu orang ini tidak mau pakai pakaian pesta dan membuang ini hukumannya lebih berat. Kenapa? Karena dia tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Akhirnya dia dibuang ke kegelapan yang paling gelap, ke neraka, ya. Dia tidak menghargai apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu mengampuni dia. Dia mau masuk ke dalam sorga tanpa harus melakukan pertobatan, ya, tanpa harus bilang percaya kepada Tuhan Yesus. Pokoknya saya mau masuk ke sorga, gitu. Nggak mau buang pakaian lamanya. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi yang disebut anak Tuhan, itu anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang harus percaya kepada Yesus, anak-anak yang harus setia dan berdoa kepada Tuhan Yesus, ya, untuk kita siap masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba. Siapa anak domba? Tuhan Yesus sendiri dengan gerejanya, kita sebagai mempelai Kristus. Nah, adik-adik, senang kan nanti? Iya, nanti senang. Tuhan Yesus akan menjemput. Nah, Tuhan Yesus yang menjemput kita masuk ke surga. Makanya adik-adik, ya, perumpamaan ini Tuhan Yesus ajarkan supaya murid-muridnya mengerti apa yang harus dilakukan setelah Tuhan Yesus tidak ada. Tetap setia supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan adik-adik, ya. Ayat hafalan yang kakak akan kasih nih, di Wahyu 19 ayat 9. Berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Di Wahyu, ya. Wahyu ini cerita memang tentang kedatangan Tuhan Yesus nanti, ya, nubuatan, ya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Itu perjamuan kawin anak raja, yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri dengan gerejanya, ya. Kapan itu kakak? Buktinya masih ada nih, kita gereja Tuhan di sini. Iya, nanti gereja Tuhan tunggu disempurnakan dulu, tunggu dewasa, jangan jadi anak-anak. Kalau anak-anak belum bisa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, mana bisa anak-anak menikah. Yang menikah itu adalah orang yang sudah dewasa, ya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, ya. Adik-adik hafalin ya, yang sudah bisa baca. Ya, yang belum bisa baca, mama papanya yang bantu. Supaya ayat-ayat hafalan yang kakak kasih boleh kalian ingat ketika kalian sampai dewasa nanti. Ketika kalian lagi dalam masalah, kalian selalu ingat firman, selalu ingat ayat ini yang membangunkan kalian ketika kalian lemah, ya. Berbahagia. Puji Tuhan, ya. Kita tutup, kita akhiri sekolah minggu ini, ya.
Nanti adik-adik minggu depan kita akan kembali lagi seperti ini. Yuk kita berdoa dulu, kita akhiri. Ikuti kakak berdoa ya. Tangannya dilipat seperti biasa, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman yang sudah Tuhan berikan. Ajar kami untuk kami mengerti akan firman-Mu. Biarlah kami termasuk orang-orang yang masuk ke dalam undangan pesta perkawinan anak domba. Kami rindu Tuhan, kami mengenakan pakaian pesta itu supaya kami layak masuk bersama-sama dengan Engkau di perjamuan pesta itu. Terima kasih Tuhan, berkati kakak sekolah minggu yang sudah membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati kami juga yang mendengar, supaya kami boleh bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akhiri sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami, kalau ada yang sakit, biarlah Engkau jamah dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sembuhkan dengan bilu-bilu darah-Mu Tuhan, supaya teman-teman kami boleh sehat kembali. Pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you.